Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum bila hadratus Imam Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lisalamatina fid dini wad dunya wal akhirah, liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, litaysir arzaqina halalan tayyiban mubarakan katsiran wasa'a, lisihhati jasadina wa qulubina, lisyafi amradina zahiran wa batina, lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam, limanafi'ina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku semua, kita bisa berjumpa kembali dalam kajian hadis qudsi yang terhimpun di dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Ilahiyah fil Ahaditsil Qudsiyah. Moga-moga kajian kita pada saat ini mampu menjadikan diri kita mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya. Moga-moga juga kajian kita ini menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan keberkahan untuk diri kita, juga untuk keluarga-keluarga kita semua. Amin ya mujibas sailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu ta'ala ya ibna Adam, ya ibna Adam, ya ibna Adam, wa anta tad'uni fastajibu laka wa khairi ilaika nazil. Engkau berdoa kepadaku dan aku mengabulkan doamu. Ini merupakan wujud kasih sayang yang tak terkira-kira dari hadiratnya untuk kita yang semoga betul-betul menjadi para hambanya ini. Doa itu mengandaikan bahwa orang yang berdoa adalah orang yang betul-betul merasakan tidak sanggup apa-apa, tidak sanggup untuk memberikan kemanfaatan bagi dirinya sendiri. Dan karena sadar tidak sanggup, maka dia memohon kepada yang maha sanggup, kepada yang maha kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, doa itu dipanjatkan oleh seorang hamba karena si hamba itu yakin bahwa dia tidak akan kecewa dengan meluncurkan panah-panah doa itu kepada hadiratnya. Karena dia sadar bahwa
hadiratnya itu Maha Pemurah. Terus yang ketiga, ini yang sangat penting, bahwa doa-doa itu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diperintahkan untuk berdoa. Nah, ketika Allah Ta'ala mengabulkan adanya doa-doa kita, itu tentu saja karena mutlak lantaran kemurahannya. Jadi karena itu di dalam kita berdoa, kita berjumpa dengan Allah Ta'ala yang Maha Pemurah lewat pintu doa itu. Jadi inilah ya pentingnya kita merasa tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa dalam memberikan kemanfaatan pada diri kita, lantas kita diajak berkenalan oleh Allah Ta'ala lewat pintu kemurahannya, lewat pintu doa-doa kepada hadiratnya. Jadi berdoa itu terutama ya, bukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dalam doa. Berdoa terutama adalah kita berkenalan dengan Allah yang Maha Pemurah. Dan berkenalan dengan Allah yang Maha Pemurah lewat doa itu sebagai karunia. Itu jauh lebih agung dibandingkan ketika kita mendapatkan apa yang kita minta di dalam doa. Jadi kalau sampai kita merasa berkenalan dengan Allah yang Maha Pemurah lewat doa, maka itu jauh lebih agung sebagai karunia dibandingkan terkabulnya doa ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yang kita sampaikan kepada Allah Ta'ala di dalam doa itu. Jadi Allah Ta'ala memproklamasikan sendiri, manusia, engkau berdoa kepadaku dan aku mengijabahi doamu. Mengijabahi doamu. Jadi ini yang perlu kita perhatikan ya. Yang perlu kita perhatikan adalah kemurahan Allah Ta'ala untuk mengijabah. Nah, di situ sesungguhnya bagi orang-orang yang ma'rifat, yang terutama diinginkan adalah adanya perkenalan dari Allah Ta'ala itu. Maka karena itu kemudian para sufi banyak yang berlama-lama berdoa, bukan karena banyak hasratnya kepada Allah, bukan karena banyak apa yang diminta kepada Allah, tidak. Tapi mereka berlama-lama berdoa karena merasa nikmat berhadap-hadapan dengan Allah Ta'ala lewat pintu doa itu. Jadi jangan dikira para sufi itu lama-lama berdoa, mereka itu tamak terhadap adanya rezeki dan karunia dari Allah Ta'ala. Bukan. Semata-mata ingin memperlanggeng adanya perjumpaan dengan Allah Ta'ala itu lewat pintu doa. Jadi bagi mereka, apa yang mereka pinta dalam doa itu nomor sekian. Yang terutama dan pertama adalah berlama-lama berhadap-hadapan dengan Allah Maha Kekasih. Nah, itu yang terpenting. Jadi karena itu mereka nyaris melupakan itu apa yang sesungguhnya mereka pinta dalam doa itu. Karena mereka lebih asyik menikmati perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mereka pinta dalam doa itu nomor sekian. Yang pertama kali membuat mereka itu nikmat dan asyik adalah perjumpaannya dengan Allah Ta'ala lewat doa itu. Wa khairi ilaika nazilun, kebaikanku itu turun kepadamu, turun menjumpaimu wahai hambaku, wahai manusia. Jadi Allah Ta'ala itu senantiasa menyuplai ya, senantiasa mengirim adanya kebaikan-kebaikan, adanya kemanfaatan-kemanfaatan untuk kita. Bahkan ya, dari saking maha baiknya Allah, dari saking maha dermanya Allah, sampai-sampai terkesan Allah Ta'ala itu sebagai pelayan bagi kita manusia ini. Dari saking baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai
terkesan Allah itu sebagai pelayan. Ya kalau kita renungi ya memang prakteknya itu Allah Ta'ala itu sebagai pelayan ya, sebagai pelayan. Bagaimana mungkin tidak? Wong semula kita itu tidak ada, kemudian dibikin ada. Dan dibikin ada itu karunia luar biasa berarti. Terus setelah kita ada, Allah lah yang mengongkosi kebutuhan kita, yang mengongkosi keberlangsungan hidup kita, yang membiayai keperluan-keperluan kita. Nah, apa kita dengan demikian tidak merasa kemahabaikan Allah Ta'ala sampai terkesan Allah Ta'ala itu sebagai pelayan diri kita? Lantas kalau kita merasa butuh ini dan itu dan lain semacamnya, Allah membuka pintunya agar kita berdoa. Dan ketika kita berdoa, Allah yang memberikan yang terbaik untuk diri kita. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat melayani diri kita manusia ini dengan penuh kemurahan hati. Itulah sebabnya ya, seorang Sayyidul Qaum, tuan dari sebuah kaum itu adalah khadimuhum. Sayyidul Qaumi khadimuhum, tuan dari sebuah kaum itu adalah pelayan bagi kaum itu sendiri. Jadi ini sesungguhnya merupakan contoh konkret dari kepemimpinan. Artinya apa? Jadi seorang pemimpin itu menjadi pelayan umat, pelayan umat. Dan karena menjadi pelayan umat itu, maka ditinggikan derajatnya oleh Allah Ta'ala ketika betul-betul melayani umat itu. Coba ya, orang yang paling perhatian kepada kehidupan, kepada keselamatan manusia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi jerih payah mereka itu, jerih payah Rasulullah itu untuk keberuntungan umat manusia. Dari saking belas kasihnya beliau, seolah-olah beliau itu sebagai pelayan bagi umat manusia. Nah, ketika posisinya seperti itu, Allah menaikkan, Allah menjunjung derajat beliau pada tingkatan tertinggi. Jadi dalam hidup ini, kalau kita mau menjadi orang mulia, jadilah pelayan bagi banyak orang. Jadilah pelayan bagi banyak orang. Kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan demikian ada korelasi nilai yang menghubungkan antara kita dengan Allah, antara kita dengan Nabi Muhammad. Jadi tadi ditandaskan bahwa dari saking dermanya Allah, dari saking baiknya Allah Ta'ala, sampai seolah-olah Allah itu merupakan pelayan diri kita. Sama, dari saking dermanya Kanjeng Rasul, dari saking bermurah hatinya beliau, sampai beliau itu seolah-olah pelayan. Dan hakikatnya ya memang pelayan itu, pelayan dalam pengertiannya yang hakiki, bukan pelayan dalam pengertian sebagai jongos, sebagai orang rendahan, bukan. Pelayan dalam pemahamannya yang hakiki. Nah, orang yang mengikuti jejak Allah Ta'ala dalam memberikan pelayanan, orang yang mengikuti jejak Kanjeng Rasul dalam memberikan pelayanan, pasti ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu, betapa pentingnya sikap rendah hati, betapa sangat pentingnya berpikir untuk memberikan kemanfaatan kepada sesama. Tapi sayangnya ya, wa syarruka ilayya wasilun, di saat aku mengijabahi doa-doamu wahai manusia, di saat kebaikan-kebaikanku itu menjumpaimu wahai manusia, nah sementara pada waktu itu keburukanmu itu senantiasa naik kepadaku, datang kepadaku. Ku kirim karunia-karunia kepadamu, kau kirim nilai-nilai amal keburukanmu kepadaku. Ini yang disayangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya
ketika Allah Ta'ala mengirim berbagai macam kebaikan, berbagai macam karunia kepada kita, mestinya yang kita susulkan adalah adanya rasa syukur, nilai syukur kepada hadiratnya itu. Bukan malah dikirim karunia, kita kemudian membalas dengan adanya amal-amal yang buruk. Walaupun sesungguhnya ya, Allah itu tidak akan pernah rugi dengan keburukan-keburukan diri kita. Allah tidak pernah rugi dengan pengingkaran-pengingkaran kita. Pun sebagaimana juga Allah Ta'ala tidak beruntung dengan kebaikan-kebaikan kita. Tapi secara logika ya, ketika kita dianugerahi berbagai macam kebaikan, lantas kita balas dengan berbagai macam keburukan, bukankah itu sesungguhnya merupakan tanda dari kebodohan diri kita? Jadi na'udzubillah, tanda dari keburukan diri kita, tanda dari kebodohan diri kita. Na'udzubillah. Jadi minimal ya, kita belajar merasa malu itu loh. Kita dikirimi kebaikan-kebaikan tak terkira-kira. Bahkan kita tidak sanggup untuk menghitung seberapa banyak karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, mestinya kita merasa malu kalau kemudian kita merespon kebaikan, merespon karunia itu dengan adanya pengingkaran dan keburukan. Mestinya kita malu. Mestinya kita memberikan kritik terhadap kebodohan diri kita sendiri. Kenapa? Itu yang harus kita lakukan. Jadi karena itu penting kita mengembangkan adanya rasa malu, itu penting. Dengan rasa malu itu maka kita belajar untuk bisa merespon berbagai macam karunia dan kebaikan Allah Ta'ala dengan adanya syukur, dengan adanya kebaikan-kebaikan pula. Fa ni'mal maula ana laka, maka adapun sebaik-baik Tuhan, ana laka ialah aku kepadamu. Allah Ta'ala membukakan siapa dirinya kepada kita. Aku ini wahai manusia adalah sebaik-baik Tuhanmu. Sebaik-baik Tuhanmu, kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Engkau kuwujudkan setelah sebelumnya engkau tidak ada. Lantas kubiayai perjalanan hidupmu itu. Aku ini sebaik-baik Tuhan untukmu. Nah, mestinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memproklamasikan dirinya sebagai sebaik-baik Tuhan, mestinya kita menjadi sebaik-baik hamba. Sebaik-baik hamba. Nah, walaupun kita menjadi sebaik-baik hamba, itu keberuntungannya kembali kepada diri kita, tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu kita belajar untuk merasa malu ketika kita merespon adanya karunia-karunia Allah Ta'ala dengan berbagai macam keburukan. Minimal kita memiliki rasa malu. Wa bi'sal abdu antali, dan seburuk-buruk hamba antali ialah engkau wahai manusia bagiku. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sebaik-baik Tuhan kepada diri kita, mestinya kita menjadi sebaik-baik hamba. Nah, ini kebalikannya. Kebalikannya, wa bi'sal abdu anta, dan seburuk-buruk hamba itu engkau ini. Coba ya, kurang apa lagi belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada diri kita? Tidak kurang, sama sekali tidak kurang. Maha baik, maha terpuji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tastalluni ma'u'tika, engkau menghunus pedang untukku selama aku memberikan karunia kepadamu. Jadi betapa karunia-karunia itu diberikan kepada kita manusia, pada saat yang bersamaan malah kebanyakan manusia itu menghunus pedang pengingkaran kepada hadiratnya. Loh, kok masih kurang cocok? Kok masih tidak cocok?
Apa persoalannya? Persoalannya itu apa? Oh, Allah Ta'ala sudah bersikap sebaik mungkin, malah direspon dengan adanya pedang pengingkaran, dengan genderang pengingkaran. Oh, na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi kalau kita sampai beragama dengan akal yang cerdas, kita akan selamat dari kritik-kritik Allah Ta'ala ini. Itulah pentingnya kita menyalakan cahaya akal kita agar kita pas ketika merespon adanya karunia-karunia Allah Ta'ala kepada kita. Penting kita menyalakan lampu pikiran kita, menyalakan cahaya pikiran kita agar tindakan-tindakan kita itu minimal masuk akal. Nah, ini sangat tidak masuk akal. Ketika Allah Ta'ala memberikan sejumlah karunia, kita hadapi dengan pedang pengingkaran. Kan sangat tidak masuk akal. Karena itu Nabi kita bersabda, ad-dinu wal aql. Agama itu ya memfungsikan akal sebenarnya. Memfungsikan akal. Jadi karena itu adanya berbagai macam tawaran kebodohan dari nafsu kita, janganlah kita dengan sesegera mungkin untuk mengambilnya. Jangan. Jadi tawaran-tawaran kebodohan itu jangan kita ambil. Apa tawaran kebodohan itu? Yaitu adanya pedang pengingkaran ketika kita berhadapan-hadapan dengan berbagai macam karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Wasturu alaika sawatan ba'da sawatin fadihatan. Dan aku menutupi keburukanmu demi keburukanmu agar engkau tidak merasa malu. Jadi bersamaan dengan menghunus pedang pengingkaran, Allah Ta'ala dengan sangat lembut, sangat santun masih bersedia untuk menutupi keburukan-keburukan diri kita. Ditutupi. Andaikan tidak ditutupi keburukan-keburukan diri kita, maka tidak ada seorang pun yang mau mendekat kepada diri kita. Jadi betapa sangat santun Allah Ta'ala, betapa sangat penyayang. Kita hampir setiap saat memproklamirkan dosa-dosa di hadapan hadirnya. Dan pada setiap saat pula ditutupi itu. Tindakan-tindakan yang memalukan itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, betapa kita sangat beruntung punya Tuhan Allah Ta'ala itu. Sangat beruntung. Jadi Allah memberikan karunia, kita hadapi dengan pedang pengingkaran, ditutupi tindakan yang memalukan itu, kita lakukan lagi hal yang memalukan, ditutupi lagi, dan terus begitu. Jadi betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuka dirinya dengan penuh derma, dengan penuh kasih sayang, agar kita tak berputus asa. Ditutupi keburukan kita, lantas kita produksi keburukan lagi, ditutupi lagi, agar kita masih berharap terhadap kemurahannya itu. Wa nastahyi minka wa anta la tastahyi minni. Aku malu kepadamu wahai manusia. Malu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menganugerahkan berbagai macam kebaikan. Malu. Sementara wa anta la tastahyi minni, engkau manusia tidak malu kepadaku, padahal setiap saat kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada setitik debu pun keburukan kita yang tak disaksikan oleh hadiratnya. Dan itu tidak malu kita lakukan. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala malu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita, kepada manusia ini. Jadi karena itu kita perlu ya untuk meyakini bahwa setiap saat kita itu disaksikan oleh hadiratnya. Setiap saat itu kita senantiasa berada di penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya kita merasa malu. Nah, di sini ya, betapa pentingnya kita memiliki ilmu rasa itu.
Minimal kita merasa bahwa kita itu diawasi oleh hadiratnya. Itu sangat penting, sangat perlu untuk kita terapkan. Tansani wa tadhkuru ghairi, engkau lupa kepadaku dan engkau ingat kepada selainku. Wah, ini lagi ya. Ini lagi. Lupa kepada Allah sementara pada saat yang bersamaan hati kita itu menampung makhluk-makhluknya. Ingat kepada makhluk-makhluknya, demen kepada makhluk-makhluknya. Padahal makhluk itu tidak memberikan apapun kepada diri kita loh ya. Nah, malah kita lupa kepada yang memberikan segala-galanya kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang bersamaan kita itu ingat kepada makhluk-makhluknya, demen kepada makhluk-makhluknya, berhasrat dan jatuh cinta kepada makhluk-makhluknya. Betapa itu kalau kita renungi, kalau kita pikirkan, itu merupakan tindakan yang memalukan sebenarnya. Wa takhafun nas wa ta'manu minni, engkau takut kepada manusia, merasa tidak enak kepada manusia, merasa segan kepada manusia. Wa ta'manu minni, dan engkau merasa aman dari siksaku. Jadi betul-betul kau bolak-balik kepada makhluk-makhluk yang tidak memiliki mudarat apapun itu, banyak kita takut. Padahal jelas an-nafi dan ad-dhar, yang bermanfaat dan bermudarat itu cuma Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Tapi kenapa kepada makhluk-makhluk yang jelas tidak memiliki mudarat setitik debu pun kita seringkali takut dan kita merasa aman dari Allah, padahal satu-satunya ad-dhar yang bisa menimpakan bahaya itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kepada Allah tidak merasa takut, merasa aman, tapi kenapa kepada makhluk-makhluk, kepada manusia merasa takut? Wa takhafu maqtahum, engkau wahai manusia takut terhadap adanya siksaan makhluk-makhluk itu. Takut. Mestinya orang-orang itu sebagaimana mereka yang ma'rifat tidak takut kepada apapun yang selain Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang selain hadiratnya itu tidak bisa memberikan bahaya sedikit pun. Nah, ini malah takut kepada makhluk. Nah, kalau takut kepada makhluk, maka pastilah orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah ya di dalam kitab Nafahatul Unsi min Hadratil Qudsi dari Syekh Mullah Abdurrahman Ajami. Di situ dituturkan bahwa di Mesir itu ada seorang sufi, ada seorang wali bernama Syekh Muslim Al-Maghribi di Mesir itu. Nah, Syekh Muslim ini tersohor sebagai wali agung di Mesir. Nah, dalam rangka penasaran terhadap Syekh Muslim Al-Maghribi itu, ada seorang alim yang datang dari jauh mengunjungi beliau di Mesir. Si alim ini nyampe di rumahnya Syekh Muslim Al-Maghribi menjelang salat maghrib. Nah, sebentar lagi azan, dan ketika masuk azan maghrib, orang-orang di situ mulai bersiap-siap untuk melaksanakan salat maghrib. Nah, ketika salat maghrib dilaksanakan, imamnya tentu saja adalah tuan rumahnya, yaitu Syekh Muslim Al-Maghribi, imamnya itu. Nah, ketika Syekh Muslim Al-Maghribi itu membaca Al-Fatihah, rupanya bacaan beliau ini tidak betul-betul fasih, dan karena itu si alim yang datang dari jauh itu tidak berkenan, dan karena itu kemudian mufaroqah, memisahkan diri dari Syekh Muslim Al-Maghribi. Akhirnya sholat sendirian. Nah, selesai sholat,
Syekh Muslim Al-Maghribi ini kemudian mengamati makmum-makmumnya itu. Mengamati makmum-makmumnya. Sementara si alim yang datang dari jauh ini menggerundul hatinya. Untuk apa aku datang dari jauh ke sini? Hanya untuk menyaksikan, hanya untuk mendengarkan orang yang bacaan Fatihahnya saja tidak benar, tidak fasih katanya. Nah, sebenarnya Syekh Muslim itu mendengar kata-kata hati dari orang alim yang menggerundul ini, mendengar. Tapi kemudian dibiarkan. Sementara si alim ini mau pulang ke rumahnya itu sudah malam, dan karena itu takut, sehingga tidak punya pilihan lain kecuali bermalam di rumahnya Syekh Muslim Al-Maghribi itu. Keesokan harinya si tamu ini, si alim ini ada keperluan untuk buang hajat ke Sungai Nil. Untuk keperluan buang hajat dan mandi di Sungai Nil. Nah, tidak beberapa lama pergi ke Sungai Nil, ternyata si alim yang datang dari jauh ini lari tergopoh-gopoh. Lari, dan tidak ada tempat untuk dituju kecuali rumah Syekh Muslim Al-Maghribi. Ada apa? Ada apa kok lari-lari? Kata Syekh Muslim Al-Maghribi. Itu Tuhan, saya dikejar oleh kawanan harimau. Katanya. Loh, memangnya kamu takut harimau? Takut makhluk-makhluk itu? Makhluk-makhluk itu tidak berbahaya kok. Kok kamu takut? Makanya hatimu itu jangan hanya diisi oleh kefasihan bacaan. Hatimu itu diisi oleh tajalli Allah, oleh kehadiran Allah Ta'ala. Jangan hanya diisi oleh gerundulan-gerundulan karena mendengarkan aku baca Quran tidak fasih. Jangan hanya isi itu. Toh di akhirat kamu tidak ditanya kok tentang tajwidmu, tentang nahumu, tidak ditanya tentang bacaanmu. Yang ditanya adalah siapa Tuhanmu. Makanya kamu itu kemudian takut terhadap makhluk-makhluk itu karena hatimu tak berisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus setelah itu harimau itu dipanggil, sini. Ditarik telinganya harimau satu demi satu, dan beliau bilang, sudah aku bilang kepada kalian para harimau, jangan ganggu tamuku. Sana, pergi. Akhirnya harimau itu menunduk dan pergi dari hadapan Syekh Muslim Al-Maghribi. Nah, kemudian tahulah orang-orang di situ bahwa tidak setiap orang yang alim itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak setiap orang yang bacaannya fasih itu benar hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buktinya apa? Buktinya masih takut kepada makhluk. Tanda bahwa orang itu dekat dengan Allah tidak gentar terhadap makhluk. Wa ta'manu ghadabi, engkau takut manusia kepada adanya siksa makhlukku, kepada ancaman makhluk-makhlukku, sementara engkau merasa aman dari murkaku. Itu tindakan tidak benar wahai manusia. Jadi kita dengan mempelajari hadis qudsi ini, kita belajar untuk merasa malu kepada Allah Ta'ala jika sikap kita tidak benar, jika respon kita terhadap kemurahan karunia-Nya itu tidak benar. Oke, moga-moga kajian kita ini senantiasa bermanfaat dan menjadi barokah untuk kita juga untuk keluarga kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.